Nangong Yan dan ketiganya tidak percaya, tetapi mereka terus menyerang di sana, yang membuat lumpur marah, tanah di sekitarnya bergetar, dan akhirnya memecahkan es. Saat berikutnya, lumpur tiba-tiba menghilang, dan Nangong Yan ragu, tersembunyi. "Pasti dekat sini," kata Tianbing, tetapi 3 orang di sekitar sini tidak melihat lumpur sama sekali. Sebaliknya, mereka menunggu Lintian dan yang lainnya muncul. Nangong Yan 5 bergegas dengan sangat gembira, "Kakak!" Setelah lebih dari sebulan menunggu, Nangong Yan merasa agak lama. Lintian melihat bahwa ketiga orang ini tidak berada di jalur hantu, tetapi menyerang di gunung dan bertanya, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Nangong Yan menjelaskan dengan penuh semangat, lumpur laipi itu, binatang hantu itu, bisa berubah menjadi lumpur. "Binatang hantu? Lumpur?" Lintian terlihat penasaran. Setelah 3 orang Nangong Yan menjelaskan satu persatu, Lintian tiba-tiba menyadari, "Saya pikir itu bukan di jalan hantu bintang 4, tetapi selalu di gunung." Tidak lama setelah kamu pergi, dia menyelinap keluar dan sering mengintip kita. Tetapi saya dan 2 saudara perempuan saya menunggu selama sebulan penuh sebelum akhirnya kami menjebaknya, tetapi kami melarikan diri lagi. Nangong Yan mengeluh. Lintian melihat sekeliling setelah mendengar ini, dan beberapa binatang hantu Ouyang Ling Er juga melihat sekeliling. Tetapi mereka tidak menemukan apa-apa, tetapi Nangong Yan berjanji untuk tidak berbohong, tetapi Lintian melayang dan menatap sekeliling dan berkata, "Sebaiknya kamu keluar sendiri, atau aku akan menemukanmu nanti, dan kamu akan sengsara." Suara pria itu berkeliaran, "Anda tidak dapat menemukan saya." "Apakah Anda yakin?" Lintian Xie tertawa, dan pria itu berkata dengan bangga, "Saya sudah di sini selama bertahun-tahun. Tidak peduli siapa yang datang, selama aku tidak muncul, tidak ada yang bisa menemukanku." Lintian tidak menyadarinya, tetapi menutup matanya. Ketika Lintian membuka matanya lagi, semua orang melihat pemandangan yang mengerikan, yaitu, kedua matanya hitam, seperti jurang yang gelap. Nangong Yan berdiri di sana dan terkejut. Bagaimana mata kakak laki-laki itu bisa begitu mengerikan? Tianbing belum pernah melihat atau mendengarnya, dan itu penuh dengan kengerian. Ouyang Ling Er bergumam, "Apakah mata hantu yang desas-desus dapat melihat esensi jiwa manapun?" "Apa? Mata hantu? Bagaimana bisa?" Serigala tertawa kecil dan tidak percaya. Meskipun menurutnya Lintian adalah makhluk abadi yang hebat dengan kemampuan hebat, mata hantu, kemampuan halus ini, tidak dapat muncul di Lintian. Belum lagi singa hantu, dia telah bertemu banyak orang dan belum pernah melihat keterampilan seperti itu, jadi dia bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah mata hantu ini sulit untuk dikembangkan. Nangong Yan dan yang lainnya semua menatap Ouyang Ling Er, dan Ouyang Ling Er berkata, "Menurut beberapa buku orang-orang kami, mata hantu mirip dengan mata surgawi dunia yang manusia Anda, tetapi lebih mengerikan daripada mata surgawi, dan dikatakan bahwa hanya Raja Hantu yang dapat mengolahnya." "Raja Hantu?" Nangong Yan saling memandang, tetapi Ouyang Ling Er memandang Lintian dan bergumam pada dirinya sendiri, "Bukankah dia Raja Hantu?" Tidak hanya Ouyang yang berlama-lama, senyum serigala dan singa hantu tiba-tiba merasa bahwa Lintian mungkin adalah Raja Hantu. Pada saat ini, Lintian tiba-tiba jatuh ke tepi batu, melihat ke sebuah batu kecil di atas batu dan berkata sambil tersenyum, "Apakah menurutmu kamu menjadi batu kecil? Tidak ada yang benar-benar menemukannya." Batu kecil itu segera berubah menjadi gumpalan lumpur, dan kemudian berubah menjadi bentuk, tetapi dia menatap Lintian dengan ngeri, "Raja Hantu?" Lintian berkedip, mata hantu menghilang, lalu menatap lumpur dan berkata, "Bisakah kamu menyerah?" Lumpur ketakutan oleh mata Lintian saat ini, jadi dia menyerah dengan cepat dan berkata, "Raja Hantu, saya salah. Jika kamu ingin mati, kamu harus menjadi Buddha hantu. Pilih satu dari yang lain." Lintian tahu bahwa binatang hantu ini juga langka, serta memiliki garis darah kuno seperti singa hantu. Mat tahu bahwa Lintian itu mengerikan, jadi dia tidak berani melawan. Dia bahkan berpikir itu adalah pilihan yang baik untuk mengikuti Raja Hantu. Jadi dia mengangguk, "Raja Hantu, saya adalah Buddha hantu." Lintian dengan cepat menaklukkan lumpur, dan 3 orang Nangong Yan segera maju, terutama sebelum Nangong Yan melihat lumpur, dan melihat bahwa dia menjadi paman yang cantik setelah mengejek, "Paman, akhirnya menangkapmu." "Itu, 3 gadis, kamu tahu, aku juga tidak menyakitimu. Bisakah kamu berhenti menggangguku?" Nangong Yan tertawa, Tianbing mengganti 8 pedang, tetapi Huo Qingqing berkata, "Sekarang dia adalah hantu leluhur, jangan menggertaknya."
Nangong Yan berkata sambil tersenyum, bakar kakak perempuan, aku membuatnya takut. Tianbing tersenyum dan berkata, ya, saya hanya ingin melihat apakah ini akan takut. Burning King lega mendengar ini, tetapi Lin Tian melihat ketiga orang dan bertanya, bagaimana kultivasi hantu bintang 4 Anda? Mendengar ini, Nangong Yan segera bergegas ke jalan hantu, dan kemudian tersenyum pada Lin Tian di dalam dan berkata, kakak, lihat. Hanya Nangong Yan yang bergegas keluar, dan hanya butuh 3 waktu istirahat. Adapun Tianbing dan King, mereka mencoba satu demi satu. Melihat hasilnya, Lin Tian sangat puas, tetapi dia tidak tampil berlebihan, tetapi berkata, baiklah, pergilah ke jalan hantu bintang 5. Bagus. Akhirnya Anda bisa pergi ke 5 bintang. Burung layang-layang Nangong bersemangat, tetapi Lumpur Laipi berkata dengan aneh, apakah ada cara hantu bintang 5 di dunia Yin? Laipi ini tinggal di sini selama bertahun-tahun, karena ini adalah cara hantu bintang 4 yang paling kuat. Jadi sekarang saya mendengar cara hantu bintang 5 dan menatap Lin Tian dan yang lainnya dengan aneh. Tianbing dan Huo Qingqing juga penasaran dengan cara hantu bintang 5. Lin Tian menjelaskan, saya tidak memilikinya sebelumnya, tetapi saya juga mengetahuinya dari seorang lelaki tua. Orang tua? Nangong Yan beberapa orang saling memandang, tetapi Lin Tian tidak menjelaskan banyak, jadi dia membawa semua orang untuk pergi bersama. Dalam perjalanan, Nangong Yan mengganggu singa hantu, karena terlihat seperti anjing, sangat lucu. Tetapi Ghost lain benar-benar ingin tumbuh dewasa, beritahu semua orang bahwa dia bukan anak anjing. Tetapi Lin Tian ada di sini, dia hanya bisa menyusut, dan kemudian dia diam-diam dianggap sebagai anak anjing, dan pergi bersamamu dengan salah. 10 hari kemudian, orang-orang datang ke pegunungan, tetapi ada beberapa gas hantu ungu di pegunungan. Melihat aliran udara, Nangong Yan merasa sejuk dan bersemangat. Kakak, apa gasnya? Warnanya ungu. Ouyang Linger menatap, ini gas hantu tingkat Raja Ungu. Lin Tian tidak berbicara, tetapi ingin menunggu Ouyang Linger menjelaskan kepada Anda. Adapun yang lain, mereka menatap Ouyang Linger. Ouyang Linger dengan cepat menjelaskan, ada banyak jenis hantu Qi. Misalnya, 1 bintang hingga 9 bintang hantu Qi dapat dibagi menjadi konsentrasi yang berbeda. Tapi di atas 9 bintang hantu Qi, itu tingkat Raja Ungu, yang hitam dan ungu. Tapi hantu Qi ini tidak bisa diserap oleh orang biasa, dan mereka tidak bisa berjalan di dalamnya sesuka hati. Mengapa? Ketika Nangong Yan mendengar bahwa dia tidak bisa masuk, dia langsung bertanya. Ouyang Linger ingin terus menjelaskan, tetapi Lin Tian berkata, ketika roh terlalu kuat, jika tubuh tidak tahan, itu akan meledak, dan jika hantu terlalu kuat, jiwa tidak tahan. Jika ringan, pusing, jika berat, tidak berguna, atau idiot, atau bahkan hilang. Orang-orang tidak menyangka akan begitu serius, dan Ouyang Linger mengangguk, itu benar, itulah yang ingin saya katakan. Tapi Lin Tian menambahkan, tapi tidak sepenuhnya. Tapi Ouyang Linger bertanya-tanya, Tuan Lin, apa maksudmu? Orang-orang juga penasaran untuk melihat Lin Tian, dan Lin Tian menjelaskan, jika Anda dapat memberikan panduan yang baik, hantu tingkat Raja Ungu Qi adalah tonik yang bagus untuk memperkuat jiwa. Bimbingan? Itu tidak mungkin. Ouyang Linger tidak berpikir bahwa gas hantu tingkat Raja Ungu ini dapat dibudidayakan. Lin Tian mengulurkan tangan, gas hantu ungu jatuh di tangan Lin Tian, lalu berubah sedikit, dan akhirnya berubah menjadi kapas ungu. Sekarang, itu telah berubah dari gas menjadi padatan, dan padatan dapat diserap sedikit, dan kecepatannya dapat dikontrol dengan sendirinya, tidak seperti gas yang tidak terkendali. Lin Tian meletakkan kapas di depan Ouyang Linger. Ouyang Linger ragu. Dia mengulurkan tangannya dan mengambil kapas. Lalu dia menyerapnya perlahan. Kemudian gas hantu memasuki tubuh Ouyang Linger penuh energi. Namun, agar tidak terluka oleh gas hantu yang terlalu kuat, Ouyang Linger sangat lambat untuk diserap. Akhirnya, dia terkejut dan berkata, Tuan Lin, tidak apa-apa. Beberapa orang Nangong Yan menjadi bersemangat dan berkata mereka ingin, tetapi Lin Tian membuat beberapa resimen untuk orang-orang dan hewan hantu. Ketiga wanita dan hewan hantu ini juga sangat baru untuk diserap, dan Lin Tian berpikir sendiri setelah melihat kecepatan penyerapan mereka, sekelompok kecil, setidaknya 1 hari. Tetapi Lin Tian tahu bahwa dia tidak bisa tinggal di sini selamanya, jadi dia menatap hantu tingkat Raja Ungu dan tertawa. Lin Tian mengubah gas hantu tingkat Raja Ungu menjadi kapas satu persatu, dan kemudian terus mengompresnya menjadi batu gas hantu tingkat Raja Ungu. Tidak sampai suatu hari kemudian, ketika mereka semua kembali satu persatu, mereka menemukan bahwa roh hantu tingkat Raja Ungu di depan mereka menjadi kurus, dan itu seperti lapisan tipis cahaya ungu, dan orang-orang ingin tahu tentang apa yang terjadi. Ouyang Linger terkejut dan menatap Lin Tian.
Pada saat ini, Lin Tian mengeluarkan beberapa batu hantu ki dari tas langit dan bumi dan melemparkannya satu persatu, masing-masing akan cukup bagimu untuk berlatih selama sekitar 10 hari. Apakah ini kompresi kapas? Ouyang Ling'er penasaran, tetapi suara Lin Tianen sangat baik sehingga orang lain dan monster akan menyerapnya. Tetapi Lin Tian berkata, jangan menyerapnya untuk saat ini. Pergi ke jalan hantu bintang 5 dulu. Semuanya anggun, singkirkan batu ki hantu ini, lalu ikuti langkah-langkah Lin Tian. Pada awalnya, Ouyang Ling'er dan hewan hantu lainnya sangat berhati-hati. Mereka takut gas hantu tingkat Raja Ungu akan menyakiti mereka. Tapi setelah berjalan lama distance, mereka menemukan bahwa gas hantu itu sangat tipis, dan tidak banyak berpengaruh, mereka lega. Nangong Yan, bagaimanapun, pergi jauh, menunjuk ke tempat di depannya dan berkata, lihat, ini seperti jalan hantu bintang 5. Pergi. Lin Tian membawa mereka untuk mempercepat langkah mereka sampai mereka keluar dari hutan dan melihat jalan hantu bintang 5 di depan mereka. Namun, ada bangunan di jalan hantu bintang 5 yang tidak ada bandingannya dengan jalan hantu lainnya. Tapi Nangong Yan bertanya-tanya, kakak, mengapa ada istana dengan cara hantu ini? Lin Tian menjelaskan, umumnya, akan ada manajemen hantu untuk jalan hantu dengan lebih dari 5 bintang, jadi ini harus dibangun oleh manajemen hantu. Mendengar tentang perbedaan hantu, Nangong Yan dan orang lain penasaran untuk bertanya apakah perbedaan hantu itu mengerikan. Lin Tian tidak menjelaskan, tetapi Ouyang Ling'er menggambarkan perbedaan hantu itu sebagai iblis yang mengerikan. Mendengar kebodohan Nangong Yan, Tian Bing penasaran, leluhur, mengapa tidak ada jiwa yang mati di jalan hantu bintang 5? Sepertinya sangat sepi. Orang-orang juga menemukan masalah ini, tetapi Lin Tian berkata, jiwa yang mati, meskipun kultivasi dan ingatan telah disegel, tetapi seberapa kuat jiwa mereka sebelum mereka mati, mereka akan memasuki jalur hantu yang berbeda sesuai dengan intensitas yang berbeda, dan jalur hantu bintang 5 muncul di sini. Tidak semua jiwa mati memenuhi syarat untuk datang ke sini. Nangong Yan dan yang lainnya tiba-tiba menyadari, dan Lin Tian memandang ketiganya, sekarang, masuk dan coba. Ketiganya dengan cepat masuk, dan mereka harus keluar untuk mencari tahu betapa mengerikannya jalan hantu bintang 5 itu. Saya hanya dapat melihat bahwa sulit bagi semua orang untuk berjalan, dan ketika mereka keluar, mereka dapat melihat bahwa rantai hitam yang tak terhitung jumlahnya terbentuk di udara, yang membuat mereka tidak dapat keluar sama sekali. Melihat ini, Ouyang Ling'er khawatir, Tuan Muda Lin, apakah itu terlalu berbahaya? Bahaya? Mengapa? Lin Tian bertanya, dan Ouyang Ling'er ragu-ragu, lihat, jika ada belenggu, apakah mereka akan dibunuh? Lin Tian tiba-tiba tersenyum, jangan khawatir, jalan hantu adalah tempat teraman di dunia Yin. Mengapa? Ouyang Ling'er tidak memahaminya dengan baik, tetapi Lin Tian menjelaskan, jalan hantu, meskipun mengarah ke 9 kota hantu, ada aturan unik di jalan hantu, yaitu, Anda tidak dapat bertarung di dalamnya, dan tidak ada metode jiwa yang tersedia, jadi bahkan jika perbedaan hantu muncul di dalamnya, Anda hanya dapat menontonnya dan tidak berani menggunakan metode jiwa. Ouyang Ling'er menarik napas. Sangat kuat. Tetapi di gedung di depannya, seorang pria pendek keluar, dan dia sedikit bungkuk. Dia tampak seperti anak kecil. Ouyang Ling'er terkejut dan berteriak kepada Nangong Yan dan yang lainnya, di belakangmu. Nangong Yan dan ketiganya segera berbalik, hanya untuk menemukan bahwa ada orang di belakang mereka, dan mereka segera berjaga-jaga. Tetapi ketika mereka bertiga ingin memasukkan metode jiwa ke dalamnya, mereka menemukan bahwa serangan itu benar-benar hilang. Ini mengejutkan ketiga orang itu, dan Ouyang Ling'er memohon dengan marah memandang Lin Tian, apa yang bisa saya lakukan sekarang, Tuan Lin? Saya belum dapat menemukan pekerjaan hantu. Saya tidak dapat menemukannya. Lin Tian tersenyum lalu berjalan ke jalan hantu. Binatang hantu Ouyang Ling'er bertanya-tanya apa yang akan dilakukan Lin Tian. Adapun Nangong Yan, dia tertekan dan berkata, kakak, mengapa kamu tidak bisa menggunakan metode jiwa di sini? Cara hantu bintang 5 bukanlah cara hantu yang umum, jadi metode jiwa apapun tidak berguna di sini. Lin Tian menjelaskan. Nangong Yan tiba-tiba menjadi depresi. Kita tidak bisa keluar sekarang, bukankah kita harus dibersihkan olehnya? Dia sama. Dia tidak bisa menggunakannya. Lin Tian memandang si bungkuk dan berkata sambil tersenyum. Ini melegakan Nangong Yan yang gugup 3, tetapi hantu bungkuk dengan wajah berkata dengan dingin, kamu sama sekali tidak memenuhi syarat untuk datang ke pekerjaan hantu bintang 5. Tidak memenuhi syarat? Lin Tian tertawa aneh, tetapi hantu itu berkata dengan dingin, karena cara hantu bintang 5 adalah untuk jiwa yang sudah mati. Anda tidak memenuhi syarat untuk turun tangan. Lin Tian menatapnya dan tersenyum, tidak ada kualifikasi, bukan itu yang kamu katakan.
Perbedaan hantu melotot, wah, aku perbedaan hantu yang bertanggung jawab atas cara hantu bintang 5. Apakah menurut Anda saya memenuhi syarat untuk mengatakan Anda? Kekuatan pihak lain sama sekali tidak menakuti Lin Tian. Sebaliknya, Lin Tian berkata, katakan, semua orang bisa, tetapi apa yang dapat Anda lakukan ketika kami masuk? Hantu itu mengirimkan tas hitam, lalu mengeluarkannya, dan kemudian beberapa pil hitam muncul, dan mengancam, aku, pil hantu ini, setelah diledakkan di depanmu, kamu akan menjadi abu. Nangong Yan segera berkata, kamu curang. Tian Bing buru-buru menatap Lin Tian, kakek, apa yang bisa saya lakukan sekarang? Terbakar hijau tapi khawatir, sekarang kita tidak akan keluar sebentar. Tapi Lin Tian menertawakan hantu itu, jika kamu memiliki keberanian, lemparkan semua pil ini padaku. Selesai berkata, Lin Tian masih berjalan menuju hantu itu, dan Nangong Yan 3 orang langsung penasaran melihat hantu ini, ingin melihat kekuatan pil ini. Lai Pini di luar bertanya kepada Ouyang Ling dengan rasa ingin tahu, bukankah dia raja hantu? Jika hantu-hantu itu ingin melihatnya, mereka harus berlutut. Siapa bilang dia raja hantu? Ouyang Ling membalas, dan Lai Pinai Leng berkata, tapi dia bisa melihat hantu dengan jelas. Ouyang Ling tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tetapi berkata, dia seharusnya tidak menjadi raja hantu, atau dia tidak akan selalu melawan hantu. Melawan hantu? Lai Pini tidak mengenal Lin Tian, jadi dia sedikit terkejut. Ouyang Ling memberitahu Lin Tian bahwa dia menentang hantu itu. Tiba-tiba, Lai Pini merasa tertipu, jadi dia menjadi khawatir. Apa yang harus saya lakukan jika dia mati? Jangan khawatir, dia tidak akan mati. Ouyang Ling berkata dengan percaya diri, dan serigala tersenyum pada lumpur Lai Pi. Kamu bisa menontonnya, Daxian, tapi ada pertahanan yang tak terkalahkan. Lai Pini ragu, dan hantu bungkuk itu mengira Lin Tian menakut-nakuti dirinya sendiri, jadi dia melempar satu di tangannya. Obat mujarab itu terbang ke Lin Tian dan segera meledak, dan membuat raungan, yang bisa didengar oleh semua hantu dan binatang buas yang berdiri di luar jalan hantu. 3 orang Nangong yang tercengang oleh suara itu, tetapi Lin Tian berdiri di sana, tersenyum pada hantu itu. 1. Bagaimana itu bisa cukup? Untuk pertama kalinya, hantu itu melihat Yuanying yang bisa menahan ramuannya sendiri, jadi dia berkumpul dan berkata, ramuanku bisa meledakkan jiwa seorang Sanxian. Mengapa Anda baik-baik saja? Karena aku kuat. Lin Tianxie tersenyum. Hantu itu tidak percaya, jadi dia melempar 5 dari mereka kali ini. Ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan gunung-gunung di sekitarnya bergetar, tetapi Lin Tian baik-baik saja. Perbedaan hantu ini secara bertahap menyadari keseriusan masalah dan melemparkannya langsung, tetapi hasilnya sama. Hanya ada kebisingan tetapi tidak ada efek. Tidak hanya itu, Lin Tian juga melangkah di depan hantu. Apakah kamu ingin melanjutkan? Hantu itu hampir menarik napas dalam-dalam dari jalan napas. Meskipun tidak ada metode jiwa di sini, Anda dapat menggunakan senjata ajaib, jadi Anda harus memiliki beberapa senjata ajaib yang kuat untuk menahan kerusakan pil saya. Apakah kamu memilikinya atau tidak? Sekarang kamu di sini, kamu tidak bisa melakukan apapun untukku, dan aku akan melakukan apa yang ingin aku lakukan denganmu. Lin Tian menertawakan hantu ini. Hantu Sentapihum, wah, tanpa obat mujarab, aku masih punya senjata ajaib. Kali ini hantu mengirimkan pisau besar di tangannya, dan pisau itu juga mengambil inisiatif untuk terbang keluar untuk memotong Yuanying Lin Tian. Tapi pedang itu berhenti di depan Lin Tian, yang membuat perbedaan hantu tertekan. Apa yang terjadi? Hantu untuk maju, memegang pisau, ingin memotong bayi Lin Tianyuan, dan Lin Tian menghela nafas tak berdaya, terlalu lemah. Hantu yang dikirim untuk menyingkirkan belati dan menatap, aku tidak bisa melakukan apapun untukmu, tetapi kamu tidak bisa melakukan apapun untukku. Anda salah. Pada saat ini, Lin Tian mengeluarkan cambuk jiwa. Hantu itu hampir menatap Lin Tian dengan ngeri. Kamu, bagaimana kamu memiliki ini? Lin Tian tidak menjelaskan, tetapi perkelahian, dan kemudian semua orang melihat pemandangan aneh, yaitu, hantu itu dikejar dan dipukuli oleh Lin Tian. Setelah beberapa saat, pria hantu itu berjongkok di sudut dan memohon belas kasihan. Tidak, jangan berkelahi. Lin Tian mengangkat cambuknya dan tersenyum pada hantu itu. Apakah kita memenuhi syarat sekarang? Ya, sudah. Hantu itu tidak berani bersaing dengan Lin Tian, tetapi Lin Tian Xiao berkata, ayo, mari kita mengobrol dengan baik. Setelah itu, Lin Tian meminta Guicha untuk membawanya ke dalam gedung, sementara Nangong yang 3 terus berlatih di sana seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tapi tarik napas keluar dari lumpur Lai Pi di luar jalan hantu, raja hantu ini sangat kuat. Mereka bilang dia bukan raja hantu. Ouyang Ling berkata pada dirinya sendiri, kata Lipin, tidak peduli apakah itu benar atau tidak, dia sangat kuat.
Saya akan mengikutinya. Ouyang Ling'er tidak bisa menangis atau tertawa sekaligus, tetapi serigala tertawa dan berkata, apa yang bisa dibicarakan makhluk abadi dengan hantu itu? Bagaimana Ouyang Ling'er tahu? Dia hanya bisa menunggu di sini. Pada saat ini, di dalam gedung, dan di luar ada isolasi suara dan pemisahan spiritual, sehingga tidak mungkin untuk melihat dan mendengar situasi di dalam di luar, dan pada saat yang sama, bagian dalamnya juga. Jadi Lin Tian melihat ke dalam dan berkata sambil tersenyum, kamu bosan di sini sendirian. Sudah diatur di atas. Tidak mungkin. Katakan, siapa namamu? Lin Tian berbalik dan melihat hantu di belakangnya. Hantu itu berkata, namaku Kaki Hantu. Lin Tian menatap hantu itu dan berkata, kaki hantu? Jangan lihat kakiku yang pendek. Jika aku lari, aku masih sangat cepat, jadi kamu memanggilku Kaki Hantu. Canggung. Lin Tian tersenyum, lalu mengeluarkan buku penyegelan jiwa, dan kaki hantu itu menjadi pucat, kamu ini. Iya, sudah, bukan. Kaki hantu gagap, apakah kamu monster Bai Yuan yang membuat setiap perbedaan hantu besar sangat dibenci baru-baru ini? Monster Yuaning? Itulah yang dikatakan di lingkaran hantu. Lin Tian berkata sambil tersenyum, jadi, kamu tahu apa yang terjadi di sini? Tentu saja, kaki hantu tahu, tetapi pada saat yang sama, mereka jadi ketahuilah bahwa mereka tidak bisa melarikan diri. Kemudian mereka menatap Lin Tian dengan aneh. Aku akan memberitahumu apa yang ingin kamu ketahui. Lin Tian bertanya setelah melihat kecerdasan pihak lain. Pertanyaan pertama, perintah pembunuhan Yin, mengapa dicabut? Pesan dari ekstradisi mengatakan bahwa Anda mengerikan. Jangan ganggu kamu lagi, dan pindahkan ke ekstradisi dan tangani mereka. Kaki hantu itu segera menjawab. Mendengar ini, Lin Tian bergumam pada dirinya sendiri, menurut Ling Huyu, saya mengumumkan bahwa perintah pembunuhan Yin tidak valid 1 jam setelah saya pergi, dan ini juga dikeluarkan oleh ekstradisi. Jadi, bulan yang hilang bukanlah ketika saya pergi ke pantai, tetapi ketika saya kembali dari susunan transmisi lembah. Melihat kaki hantu Lin Tian yang tidak bisa berkata-kata, dia berkata dengan gelisah, Tuanku, apakah ada hal lain yang ingin Anda tanyakan? Lin Tian menatap kaki hantu itu dan bertanya dengan dingin, apakah kamu yakin tidak menipuku? Karena tidak mungkin menggunakan skill Ghost Control di sini, itu berarti Lin Tian tidak bisa mengubahnya menjadi budak hantu, dan dia tidak bisa menjamin bahwa apa yang dia katakan itu benar dan bisa diandalkan. Kaki hantu itu segera ketakutan dengan tergesa-gesa untuk menjelaskan, dewasa, saya benar-benar tidak berbohong. Lin Tian menatapnya sebentar, dan kemudian melanjutkan bertanya, tahukah Anda mengapa buku penyegelan jiwa muncul di dunia Yin? Kaki hantu berkata bahwa dia tidak tahu, tetapi Lin Tian tidak bisa melihatnya, jadi dia harus menjernihkan pikirannya dan berkata, jangan beritahu siapapun tentang ini, tahukah kamu? Ya, tuanku. Kaki hantu jelas tidak berani memprovokasi Lin Tian, dan Lin Tian keluar dari gedung, dan dengan mudah keluar dari jalan hantu dan keluar. Kaki hantu itu menarik napas, cara hantu bintang 5, dia bisa keluar sesuka hati? Tidak hanya kaki hantu, Nangong Yan dan orang lain semua terlihat iri. Tetapi bahkan Ouyang Ling'er memuja, apa yang kamu lakukan, Tuan Muda Lin? Mengapa saya bisa masuk dan keluar dari jalan hantu ini sesuka hati? Lin. Tian memandang Ouyang Ling'er dan tersenyum, tanyakan lebih sedikit. Setelah itu, Lin Tian menemukan tempat untuk duduk, sementara Ouyang Ling'er mengumpulkan beberapa hewan hantu untuk menyerap batu gas hantu tingkat Raja Ungu. 3 orang Nangong Yan di jalan hantu bintang 5 terus bekerja keras, tetapi hantu itu tidak bisa kemana-mana, jadi mereka hanya bisa patuh dan menjaga di sana. Hari ini, hanya sedikit lewat. Sampai beberapa hari kemudian, Lin Tian membuka matanya sedikit, dan setelah semua orang berlatih di sana, Lin Tian tidak mengganggu mereka, tetapi melihat Yuaningnya. Perubahan ke-9 ini telah selesai, mengapa terasa lebih kuat sepanjang waktu? Lin Tian Yuaning dikelilingi oleh topeng Yuaning hitam yang berkedip-kedip, yang awalnya hanya lapisan tipis, tetapi sekarang memiliki 50 lapisan. Lin Tian melihat ke-50 lapisan Congaling dan berkata, sepertinya kita harus menunggu sampai kita kembali ke dunia yang, dan membiarkan tubuh dan jiwa tahu apa yang terjadi setelah bergabung. Jadi Lin Tian terus menutup matanya, dan sesekali batu gas hantu tingkat Raja Ungu keluar. Tapi batu gas hantu ini akan dikonsumsi jika tidak bisa berdiri di depan Lin Tian selama setengah hari, sementara makhluk hantu lainnya masih menyerapnya setelah hampir 10 hari. Jadi Lin Tian menyerapnya dengan gila-gilaan satu persatu, dan kaki hantu di jalan hantu menyaksikan dalam diam, tetapi di dalam hatinya dia bergumam, orang ini, bagaimana membuat gas hantu tingkat Raja Ungu menjadi batu? Namun, tidak ada yang menjelaskan kepada Ghost Foot, jadi dia harus terus menunggu di sana, berharap suatu hari orang-orang ini bisa pergi.
Tapi 2 bulan kemudian, mereka juga menyerap hampir 2 batu gas hantu. Untuk Lin Tian, dia lupa berapa banyak potongan yang telah dia serap, tetapi dia bisa melihat bahwa topeng hitamnya untuk Yuan Ying sudah 100 lapisan. Apakah 100 batasnya? Lin Tian terlihat penasaran setelah berpikir bahwa itu tidak berubah selama beberapa hari. Pada saat ini, Nangong Yan berlari dan berkata sambil tersenyum, "Kakak, saya telah mengolah jiwa es ke lantai 10, dan sekarang saya masuk dan keluar dari jalan hantu bintang 5, dan saya dapat memiliki 3 waktu istirahat." Mendengar ini, Lin Tian kembali menatapnya dan bertanya, "Benarkah?" "Sungguh, akan kutunjukkan padamu sekarang." Nangong Yan masuk dan keluar sekaligus, dan hanya butuh 3 menit. Bukan hanya Nangong Yan, Tian Bing dan Huo Qingqing, tetapi juga pemandangan ini, yang mengejutkan makhluk hantu itu satu persatu. Bahkan kaki hantu memandang burung layang-layang Nangong dan berkata, "Ini sama mengerikannya dengan orang itu." Meskipun Lin Tian tidak mengatakan apa-apa, dia tahu bahwa sudah waktunya bagi semua orang untuk kembali ke dunia yang, karena ini adalah batas dari ketiga wanita itu, jadi dia tidak dapat melanjutkan pelatihan. Jadi Lin Tian berkata, "Ayo kembali ke kerajaan Yang." Nangong Yan segera berkata, "Kakak, bukankah kita terus berlatih?" Tian Bing dan Huo Qingqing juga penasaran ingin melihat Lin Tian. Lin Tian tertawa dan berkata, "Kekuatan jiwamu sekarang adalah batasnya, dan sulit untuk ditingkatkan. Adapun kultivasi, hanya ketika Anda kembali ke dunia yang dan berintegrasi dengan tubuh Anda dapat menembus kemacetan." Nangong Yan dan orang lain berteriak, sementara Yang berlama-lama dan orang lain enggan pergi ketika mereka mendengar bahwa Lin Tian akan pergi. Bagaimanapun, batas waktu untuk datang ke dunia Yin setidaknya 1 tahun kemudian. Di antara mereka Ghost Lion pertama kali bertanya, "Dewasa, kemana kita akan pergi?" Serigala tertawa dan lumpur Laipi juga menatap Lin Tian. Adapun Ouyang Ling dia bukan hantu Lin Tian, jadi dia yang paling bebas. Tapi Lin Tian menatap keempat monster itu. "Meskipun kita kembali ke kerajaan Yang, aku dapat kembali kapan saja, jadi selama periode ini, kamu bisa pergi ke klan rubah. Jika ada sesuatu, aku akan menemuinya langsung untuk menemukanmu." Ghost lain dan hewan lainnya mengangguk, dan Lin Tian memandang Ouyang Ling dan bertanya sambil tersenyum, "Bagaimana dengan itu? Apakah itu baik-baik saja?" Ouyang Ling secara alami tidak berani tidak setuju. Selain itu, dia diam-diam menganggap Lin Tian sebagai orang dewasa, jadi dia tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, Tuan Lin, mereka akan memberikannya kepada saya, dan saya akan merawat mereka dengan baik." Berkat Lin Tianen, melihat Ouyang Ling dan hewan lainnya, akan ada masa depan. Nangong Yan beberapa, juga ucapkan selamat tinggal kepada mereka satu demi satu, sampai Lin Tian melihat Nangong Yan 3 orang, "Selanjutnya, saya akan mengajari Anda cara kembali ke batas Yang." "Iya." Nangong Yan dan Lin Tian berbagi suara yang sama. Lin Tian memberikan mantra yang belakang kepada 3 orang satu persatu. Kemudian ketiga orang itu melantunkan mantra dalam diam sampai ketiga orang itu menghilang. Lin Tian juga melafalkan mantra. Ketika 4 orang menghilang sepenuhnya, Ouyang Ling juga merapikan suasana hatinya dan berkata, "Pergi." Binatang hantu itu mengikuti Ouyang Ling dan pergi. Kaki hantu di jalan hantu bintang 5 sama bersemangatnya seolah-olah mereka bebas. Mereka pergi. Di Yangjie, di bawah rumah tuan kota Fengdu, elang alis putih selalu menatap keempat tubuh daging itu dengan cemas, "Apakah kamu hidup atau mati?" Pada saat ini, Tuan Xie datang dan bertanya dengan penuh semangat, "Penatua Bai Mei, Dr. Lin, kapan Anda akan bangun?" "Ya, aku tidak tahu." Air putih Ho Eagle cara tua tak berdaya, tapi Xie Childe mendesak cara, "Hampir setengah tahun, jika Dokter Dewa Hutan tidak kembali lagi, ayahku bisa benar-benar selesai." Alis putih elang cara lama menenangkan, "Jangan khawatir, masih punya 10 hari terakhir." Ya, kota Yunzhou telah memberikan 10 hari terakhir. Wajah Tuan Muda Xie jelek, tapi tiba-tiba 4 nafas kuat menyebar di Lin Tian dan yang lainnya. Kata elang. "Alis putih Tuan." Muda Xie buru-buru melihat beberapa orang di Lin Tian, dan Nangong Yan adalah orang pertama yang membuka matanya. Nangong Yan membuka matanya seolah-olah dia telah kembali ke dunia lain, dan kultivasi batinnya tiba-tiba bergegas ke tahap awal sinkretisme. Adegan ini membuat takut alis putih elang tua. Bagaimana menyesuaikan situasi? Tidak hanya Nangong Yan, tetapi juga Tian Bing dan Huo Qingqing membuka mata mereka pada saat yang sama, dan kultivasi batin mereka juga bergegas langsung ke tahap selanjutnya dari kombinasi dari keadaan terganggu. Elang alis putih dan Tuan Muda Xie takut menjadi konyol. Nangong Yan sangat senang melihat elang alis putih. "Aku menyusulmu." Tian Bing dan Huo Qingqing juga sangat senang. Jelas, mereka tidak menyangka akan memiliki prestasi sebesar itu hanya dalam waktu setengah tahun. "Anda."
Lang alis putih tidak bisa tidak melihat ketiga gadis itu dengan rasa ingin tahu, dan Nangong Yan berkata sambil tersenyum, "Kakak laki-laki yang membawa kami dari pelatihan hantu bintang 1 ke pelatihan hantu bintang 5, dan sekarang kami telah mencapainya." Tuan Xie dan Tuan Bai Mei tidak bisa saling memahami sama sekali. Bagaimanapun, mereka bukan praktisi hantu dan belum pernah ke dunia Yin, jadi mereka tidak tahu apa yang terjadi. Pada saat ini, napas yang kuat datang dari Lin Tian. Semua orang segera menatapnya, tetapi dia tidak membuka matanya. Karena Lin Tian berintegrasi dengan tubuh, dan karena jiwa dulu kuat, ketika memasuki dan meninggalkan alam Yin dan Yang, kekuatannya perlu ditekan secara khusus. Jadi Lin Tian secara bertahap mengumpulkan kekuatan jiwa, dan 100 lapisan topeng Yuaning muncul di Yuaning tubuhnya dengan mantap, dan Yuaning tiba-tiba berubah banyak. Kita dapat melihat bahwa 9 bayi primordial di benda langit hutan telah menyatu, dan kemudian satu persatu, kuncup bunga, telah layu, dan akhirnya, kuncup bunga besar telah diaglomerasi. Pada saat yang sama, cahaya putih berkedip. Kuncup bunga besar menyebar dan cahaya putih menghilang. Pada saat yang sama, bunga tumbuh, dan bunga memiliki 9 kelopak, satu warna untuk setiap kelopak, mewakili 9 atribut. Pada saat yang sama, di inti bunga, ada sosok kecil, dan sosok kecil ini adalah versi miniatur Lin Tian. Ini Yuan Shen. Tidak seperti Yuanying, itu seperti bayangan. Dengan 9 atribut Lin Tian, ada 9 jenis cahaya yang mengalir pada bayangan. Tidak hanya itu, ada pusaran putih di dahi bayangan. Mata meta reinkarnasi berevolusi dari mata bayi reinkarnasi. Seperti mata bayi reinkarnasi, ia membalikan pusaran untuk menyerap kekuatan, dan pusaran homeopati melepaskan aura campuran. Setelah Lin Tianei melihat Dewa Yuan, dia menemukan bahwa bab mengubah para dewa, yaitu tentang reinkarnasi dan membunuh surga, telah muncul. Bab Huashen sangat sederhana, selama, bunga, layu kelopak, itu mewakili beberapa kemajuan dalam kultivasi. Layu. Kultivasi diri? Tidak mau. Lin Tiangang tidak memahaminya pada awalnya, jadi setelah membacanya dengan cermat lagi, dia menyadari bahwa bab perubahan roh didasarkan pada persepsi, yang tidak dapat disentuh atau dilihat. Ini membuat Lin Tian pusing. Merasakan hal semacam ini, yang paling merepotkan. Lin Tian tahu bahwa persepsi adalah hal yang sangat halus. Misalnya, jika seseorang menggambar, mereka akan memiliki persepsi. Mereka dapat memahami kehidupan dengan minum anggur, atau mereka dapat membacakan puisi. Namun, Lin Tian tahu bahwa transformasi alam dewa sebenarnya adalah transformasi alam universal, yang seperti menjalani kehidupan seperti fana, dan mewujudkan kehidupan seperti fana, sehingga memiliki pemahaman yang menyeluruh. Kakak, apa yang membuatmu bodoh? Singkatnya, Nangong Yan membawa Lin Tian kembali ke dunia nyata. Lin Tian tersenyum pahit setelah mendapatkan kembali pikirannya. Pada awal transformasi, dia berpikir tentang bagaimana memahami. Seperti yang kita semua tahu, itu adalah penghalang terpenting untuk kultivasi, karena jika Anda tidak dapat memahaminya, Anda akan terjebak di dalamnya selamanya. Dr. Lin, bisakah Anda menunggu wawasan ini? Tuan Xie tahu bahwa ini bukan setengah, jadi dia dengan cepat berkata dengan gelisah. Lin Tian tidak berencana untuk segera duduk untuk menyadari. Setidaknya, pemahaman hidup seperti ini bukanlah hal yang sederhana, jadi dia penasaran ingin bertemu Tuan Xie. Ada apa? Setengah tahun yang lalu, setelah kamu pergi, ayahku pergi ke kota Yunzhou, dan kemudian dia segera ditahan oleh kota Yunzhou, kata Xie, kejang. Bagaimana situasinya? Lin Tian curiga, dan Tuan Xie berkata dengan tergesa-gesa, Tuan kota Yunzhou sakit, jadi saya perlu menunjukkannya kepada ayah saya, tetapi ayah saya tidak optimis tentang hal itu, dan itu membuat Tuan kota lebih buruk. Jadi Tuan Kota memberitahu pemerintah Yunzhou untuk membiarkan ayah saya terus melihat ayah saya di sana, dan hanya selama setengah tahun. Setengah tahun? Ya, hanya ada 10 hari lagi. Tuan Muda Xie sedang terburu-buru, dan Lin Tian berkata, ayo pergi dan lihat kota Yunzhou. Tuan Muda Xie sangat senang dan bergegas membawa mereka bersamanya. Namun, ketika dia berjalan keluar dari kota Fengdu, pemimpin keluarga Zhuo berdiri di gerbang kota dan tersenyum pada Lin Tian dan yang lainnya. Selama setengah tahun, kupikir kamu bersembunyi. Ketika Tuan Xie melihat Tuan Zhuo, dia marah. Kamu dan Tuan Mu pasti telah menjebak ayahku. Membingkai? Saya mengucapkan terima kasih, Tuan Muda. Jelas keterampilan medis ayahmu yang buruk yang hampir membunuh penguasa kota Yunzhou. Bisakah Anda menyalahkan saya? Guru Zhuo tertawa. Tuan Muda Xie sangat marah, dan pemimpin keluarga Zhuo sangat bangga. Dia juga melihat ke arah Lin Tian dan tertawa, wah, kamu kuat. Aku tidak bisa membantumu, tapi aku bisa bermain perlahan. Lin Tian tidak berbicara.
Nangong Yan sangat marah sehingga dia ingin memulai. Tianbing menghentikannya. Gadis, jangan impulsif. Tetapi pemimpin keluarga Zuo tertawa dan menunjukkan jalannya di kota. Ayo, jika kamu memiliki kemampuan, kamu akan mulai di kota Fengdu. Kemudian kamu akan melanggar aturan di kota, dan kamu akan dihukum. Tianbing marah melihat Tuan Zuo pamer seperti ini, dan orang-orang dari dekat datang untuk menonton. Namun, tuan dari keluarga Zuo masih bermain-main di sana, dan ada banyak orang dari keluarga Zuo di kerumunan. Saat ini, orang-orang itu ada di sana untuk dengan sengaja Kilintian dan yang lainnya. Apakah kamu tidak gila? Jika Anda memiliki kemampuan, Anda dapat melakukannya di kota. Tapi Tuan Xie memandang Lintian dan menggelengkan kepalanya. Jangan tertipu. Tianbing juga melihat ke arah Nangong Yan. Ya, gadis, begitu kamu mulai, itu melanggar peraturan kota. Jika Anda tidak menyingkirkan Tuan Xie, dia akan punya alasan untuk meminta pemerintah Yunzhou untuk menyingkirkan Tuan Xie. Melihat Tianbing melihat melalui plotnya, pemimpin keluarga Zuo Tutut berkata, gadis kecil, itu tidak buruk. Kamu bisa menebak semuanya. Tianbing menatap, kami tidak akan tertipu olehmu. Oh. Kemudian tunggu dan lihat bahwa Tuan Xie meninggal di Yunzhou. Guru Zuo tertawa. Tetapi pada saat ini, sebuah cincin pada pemimpin keluarga Zuo tiba-tiba terbang keluar kota, dan pemimpin keluarga Zuo diseret. Semua orang tercengang, tetapi Lintian menatap pemimpin keluarga Zuo yang telah tiba di luar kota. Sepertinya kamu tidak ada di kota sekarang. Zuo melihat ke bagian bawah kakinya. Setelah dia berjalan keluar kota, wajahnya banyak berubah dan dia ingin bergegas ke kota. Tapi dinding bumi Lintian telah muncul, dan dia terjebak di tempat yang sama. Kemudian dia melihat ke arah Tuan Xie dan bertanya, Tuan Xie, apakah Anda tidak bertanggung jawab atas mereka yang tidak ada di kota? Tentu saja, Tuan Xie tahu maksud Lintian, jadi dia mengangguk dan tertawa, kami bertanggung jawab atas kota, dan kami tidak bertanggung jawab atas luar. Lintian tertawa tetapi tidak berbicara, sementara Nangong Yan di satu sisi sangat senang. Dia pergi keluar dan menatap pemimpin keluarga Zuo yang terjebak oleh dinding dan berkata sambil tersenyum, kali ini, saya akan melihat di mana Anda akan melarikan diri. Pemimpin keluarga Zuo ketakutan dan berteriak, adikku berasal dari rumah Yunzhou. Sebaiknya kau melepaskanku, atau dia tidak akan membiarkanmu pergi. Anggota keluarga Zuo di kota itu bahkan mengancam Lintian dan yang lainnya. Jika kamu berani menyakiti pemimpin keluarga Zuo, besok akan menjadi tanggal kematianmu. Lintian tersenyum pada Tuan Xie. Tuan Xie, keluarga Zuo ini berkolusi dengan 18 pencuri. Apakah menurutmu sudah waktunya untuk membunuh mereka? Tuan Xie langsung mengangguk, saatnya membunuh. Tuan Zuo segera menjelaskan dengan tergesa-gesa, tidak, saya tidak berkolusi dengan 18 pencuri. Lintian menertawakan Tuan Zuo. Saya menangkap beberapa dari mereka sebelumnya, tetapi mereka mengatakan mereka ada hubungannya dengan Anda, jadi bukan terserah Anda untuk berkolusi. Pemimpin keluarga Zuo terkejut. Dia pikir Lintian memfitnah dirinya sendiri, jadi dia berkata dengan marah, kamu fitnah. Pergi ke 9 hantu dan jelaskan. Lintian Leng berkata bahwa Nangong Yan tidak sopan. Meskipun Nangong Yan mulai, dia berdiri diam dan tidak mengeluarkan sihir apapun. Tapi Tuan Zuo tiba-tiba berteriak. Seluruh pria itu memeluk kepalanya dan berteriak. Akhirnya, 7 lubang berdarah. Dia berbaring di tanah dan mati. Ini. Semua orang di sini ingin tahu tentang apa yang terjadi, dan Nangong Yan menoleh untuk melihat Lintian seolah-olah tidak ada yang terjadi. Kakak, ayo pergi. Lintianen kemudian mengambil elang alis putih dengan demensia di wajahnya dan pergi dari sana bersama Tuan Xie. Tetapi para penonton maju satu demi satu untuk melihat pemimpin keluarga Zuo dan menemukan bahwa tubuhnya utuh, tetapi dia tidak memiliki jiwa. Ini membuat semua orang menatap, apa yang terjadi? Saat ini, tidak satu pun dari orang-orang ini yang mengerti apa yang sedang terjadi. Bahkan elang alis putih yang sedang dalam perjalanan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Nangong Yan dan bertanya, apa yang kamu lakukan pada pria itu, gadis kecil? Saya menggunakan teknik jiwa es dan menghancurkan jiwanya dalam sekejap, kata Nangong Yan. Metode jiwa? Sangat kuat. Elang alis putih tua itu juga merupakan kondisi tubuh, tetapi dia tidak berpikir metode jiwa begitu kuat. Nangong Yan tertawa, kekuatan jiwaku tidak lebih lemah dari San Xian. Apa? Elang alis putih ini selalu gagap, dan terima kasih Cilde adalah menatap mata besar lebih banyak, bagaimana mungkin? Apakah jiwamu begitu kuat? Tentu saja, jiwaku sudah kuat, yaitu tubuhku masih lemah, tetapi cepat atau lambat, ketika tubuhku juga kuat, aku akan menjadi lebih kuat. Nangong Yan sangat senang.
Elang alis putih selalu mendengar ini dan tidak tahu harus berkata apa, tetapi Tuan Xie khawatir. Meskipun kami membunuh pemimpin keluarga Zuo di luar kota, saudara perempuan Zuo ini bukanlah orang yang sederhana. Jika dia melakukannya, dia akan ditempatkan pada pencuri ke-18. Ketika Lin Tian selesai berbicara, dia tidak banyak bicara. Dia juga tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara, jadi dia mengangguk dan membawa mereka ke kota Yunzhou. Kota Yunzhou, sebagai kota utama prefektur Yunzhou, bisa dikatakan sangat mewah, yang membuat Nangong Yan beberapa orang datang ke sini, seperti orang dusun yang pergi ke kota, satu persatu. Tetapi Tuan Muda Xie memandang Lin Tian dan meminta instruksi. Dr. Lin, kemana kita akan pergi sekarang? Pergi langsung ke rumah Tuhan. Lin Tian tahu bahwa Tuan Xie terbunuh, jadi dia harus pergi untuk menyelamatkan Tuhan. Terima kasih atas kebaikan Anda. Aku akan membawamu ke rumah Tuhan dan dia adalah rumah besar. Tetapi penjaga pintu menghentikan mereka, dan penjaga pintu membiarkan mereka menunggu di sini setelah Tuan Xie menunjukkan niatnya. Sekitar beberapa saat kemudian, seorang pria parubaya dengan baju besi perak dengan kapak emas di pinggangnya muncul. Para penjaga gerbang berkata kepada pria itu dengan hormat, "Kapten, mereka." Pria parubaya itu mengerutkan kening begitu dia melihat Tuan Xie. Tuan Xie, sudah kubilang 10 hari kemudian adalah kematian ayahmu, jadi jangan buang waktumu. Tuan Xie segera dengan hormat berkata kepada pria itu, Kapten Yan, saya akan membawa dokter ajaib kali ini. Dia bisa menyembuhkan penyakit dengan Tuan Kota. Dokter? Yang mana? Pria bernama Kapten Yan memandang Lin Tian dan yang lainnya dengan dingin. Tuan Xie segera menunjuk ke Lin Tian dan berkata, dia. Kapten Yan meliriknya dan berkata, pada hari-hari awal mengubah para dewa? Dokter yang bekerja ajaib? Anda bercanda? Sungguh, aku lebih buruk dari ayahku. Dia menyembuhkan luka jiwaku sebelumnya. Terima kasih itu Childe menjelaskan. Kapten yang tidak percaya, tetapi dia melotot, tidak mungkin, tidak mungkin. Jangan buang waktu. Tuan Muda Xie sedang terburu-buru, dan Lin Tian tahu bahwa Kapten Yan sengaja membuat masalah bagi mereka, jadi dia berkata, benarkah tidak? Tidak, apa yang bisa kamu lakukan? Kapten melotot, dan ketika Lin hendak memulai, sebuah suara datang dari belakang kerumunan, menurutku siapa kamu? Ketika mereka berbalik, mereka melihat Mu Ming. Dia jelas datang untuk melihat drama itu. Terutama ketika Lin Tian dan yang lainnya dihentikan, mereka semua tersenyum. Nangong yang tidak bahagia, sekali lagi kamu orang. Tua yang jahat ini, gadis kecil, ini kota Yunzhou. Jika kamu memarahi, aku akan menangkapmu. Bahwa Mu Ming sedang dalam mood yang baik untuk diolok-olok. Nangong Yan sangat marah sehingga dia ingin menggunakan teknik jiwa es, tetapi Tian Bing menghentikannya. Bagaimanapun, Tian Bing tahu bahwa ini adalah kota Yunzhou dan kota utama pemerintah Yunzhou, jadi dia tidak bisa membuat masalah sesuka hati. Burning King juga memberitahu Nangong Yan, gadis kecil, ini kota Yunzhou. Anda tidak dapat melakukan apapun tanpa persetujuan leluhur Anda. Nangong Yan harus menanggungnya, tetapi Muming melihat bagaimana mereka tidak bisa menahan diri, dan seluruh orang dengan senang hati membalikkan langit. Apa? Apakah Anda ingin menyelamatkan Tuan Xie? Semua orang tahu bahwa Muming berbicara omong kosong, tetapi dia sengaja merangsang Lin Tian dan yang lainnya. Dia ingin mereka membuat masalah di sini, sehingga dia bisa menjatuhkan mereka dengan satu pukulan. Tapi Lin Tian tidak tertipu. Dia berkata kepada Kapten Yan, Tuan kotamu akan menderita malam ini. Rasa sakit? Wah, apakah Anda pikir Anda adalah ahli ramalan? Kapten yang tertawa bukannya marah. Lin Tian mengabaikannya, tetapi memandang Tuan Xie dan yang lainnya. Ayo berkeliling. Berjalan-jalan? Orang-orang bertanya-tanya mengapa Lin Tian bisa begitu tenang, dan bahwa Mu Ming melihat Lin Tian tidak tertipu, tetapi menertawakannya, jangan pergi. Tapi Lin Tian mengabaikannya, jadi dia harus tersenyum dan berkata, bagaimana dengan tuan kotamu? Dalam studi. Bawa aku ke sana. Iya. Kapten Yan sangat sopan kepada Mu Ming dan membawanya ke rumah tuan kota. Adegan ini dilihat oleh Nangong yang di kejauhan, lalu dia berkata dengan marah, mengapa dia bisa masuk sesuka hati. Terima kasih Childe tak berdaya, orang dewasa Mu ini dan kota ini Tuan Geng, semuanya milik 3 orang. Wanita muda, siapa? Sangat gila. Nangong Yan sangat marah, dan Tuan Xie menjelaskan masalah ini satu persatu, dan berkata, sekarang Nona 3 memiliki pengaruh besar di rumah Yunzhou, begitu banyak orang menoleh padanya, dan banyak orang mengandalkan hubungannya, berpura-pura menjadi kuat, dan bahkan saudara perempuan Zuo adalah Diar menguasai. Nangong Yan bahkan lebih kesal ketika dia mengerti, sekelompok pengganggu. Tidak mungkin, siapa yang memberi mereka hak untuk punya uang?
Bahkan ayahku tidak bisa melawan mereka. Mereka hanya bisa dipenjara di Hefu dan menunggu persidangan dalam 10 hari. Tuan Xie sangat sedih. Tapi Lin Tian percaya, jangan khawatir, mereka akan meminta kita pergi malam ini. Silahkan. Mengapa? Xie bingung, dan Nangong Yan serta yang lainnya ingin mengerti. Lin Tian menertawakan kerumunan. Sekarang tidak ada artinya memberitahumu. Ini membingungkan semua orang, tetapi Lin Tian bertanya balik, siapa yang memiliki keterampilan medis tertinggi di kota Yunzhou ini? Tuan muda Xie tidak tahu mengapa Lin Tian menanyakan hal ini, tetapi dia masih berkata, pusat medis pertama di Yunzhou, yang keterampilan medis utamanya adalah bintang 9, juga merupakan dokter kerajaan pemerintah Yunzhou, dan anggotanya adalah banyak dokter dengan 7 atau 8 bintang. Mendengar ini, Lin Tian penasaran, tanpa diduga, master perpustakaan ini memiliki keterampilan medis bintang 9. Mengapa dia dan tuan kota dan wanita kedua yang dikatakan sakit parah tidak menemukannya? Bukan ayahmu. Adapun nona kedua dari rumah Yunzhou, Lin Tian melihatnya dengan matanya sendiri dan membantunya dengan perawatannya, tetapi dia tidak mengerti mengapa dia pergi ke Xie Chengzu daripada dokter bintang 9. Tuan Xie menghela nafas tak berdaya di wajahnya. Pemilik museum ini, beberapa dekade yang lalu, mencoba sejenis racun dan menjatuhkan dirinya sendiri. Jadi sekarang, dia memiliki beberapa keterampilan medis yang sulit dan tidak dapat menyelesaikannya. Oh, jadi, dia tidak bisa disembuhkan sekarang? Lin Tian bertanya dengan rasa ingin tahu, dan Tuan Xie berkata, ya, sebagian besar muridnya berlatih kedokteran di rumah sakit. Tetapi mereka juga memiliki banyak dokter bintang 7 atau 8, jadi mereka sangat terkenal di kota. Lin Tian berkata, pergi ke rumah sakit. Mengapa? Tuan muda Xie bingung. Lin Tian tidak menjelaskan, jadi dia membawanya. Saat ini, di rumah tuan kota, di loteng, dia Feng sedang berbaring di tempat tidur, sementara Xie Daotian menatapnya tanpa daya. Dia tidak tahu bagaimana menghadapinya. Pada saat ini, suara kapten yang datang dari luar rumah, Tuan Mu, ini dia. Biarkan dia masuk. Hi Feng sangat lemah. Kemudian Yan Dewi dan Mu Ming masuk. Alis Xie Daotian itu terkunci, dan bahwa Mu Ming dengan sengaja merangsang Xie Daotian untuk tersenyum dan berkata, Tuan Xie, baru saja putra Anda membawa sekelompok orang, dan mengatakan bahwa bocah Tian Shuimen adalah seorang dokter ajaib, bukankah itu lucu? Setelah mendengar kedatangan Lin Tian, Xie Daotian sangat senang, seperti melihat harapan. Namun, Mu Ming tertawa, ada apa? Anda tidak benar-benar berpikir dia bisa menyelamatkan tuan kota? Dia bisa, tetapi hanya jika kamu membiarkannya datang. Alhamdulillah, katanya percaya diri. Mu Ming tidak peduli untuk tersenyum, dan dia Feng berkata kepada Xie Daotian, pergi keluar, aku akan berbicara dengan Mu dewasa. Iya. Xie Daotian tidak punya pilihan selain berjalan keluar dari loteng. Di loteng, dia dan Feng segera duduk dan memuntahkan manik-manik hitam. Kemudian warna darah seluruh orang melonjak, dan seorang pria besar yang baik duduk di wajah itu tertekan dan berkata, untuk membersihkannya, saya berpura-pura sakit selama setengah tahun, yang benar-benar membuat saya kesal. Namun, Muming berkata sambil tersenyum, dan tuan kota, ini hanya 10 hari. Ketika saatnya tiba, dia tidak bisa menyembuhkanmu, jadi Tuhan akan menjatuhkannya. Dia mengangguk ke Feng, itu sebabnya aku bertahan. Tetapi Kapten Yan berkata, Tuan, bagaimana dengan orang-orang itu? Kelompok yang mana? Itu adalah dokter ajaib yang dibawa Tuan Xie. Beberapa boneka kecil, tidak cukup untuk takut, jangan khawatir tentang mereka. Ini dan Fengnya tidak mengancam orang-orang itu di tempat. Kapten Yan berkata, dan Muming tersenyum pada He Feng. Ya, kamu bisa lebih banyak istirahat. Aku akan kembali dalam 10 hari. Bagus. Setelah selesai, dia terus berbaring dan memasukkan manik-manik hitam ke dalam mulutnya lagi. Kemudian seluruh orang itu mati seolah-olah dia adalah orang mati. Mu Ming puas pergi, tetapi ketika dia keluar, dia tersenyum pada Xie Daotian. Tuan Xie, Anda bisa bergabung dengan Nona 3 untuk menjalani kehidupan yang baik. Kenapa kamu begitu dekat dengan Nona 2? Cara yang berbeda tidak berkonspirasi. Xie Daotian menjawab, tapi Muming tertawa. Di prefektur Yunzhou, siapapun yang berhak adalah jalannya. Tidak masuk akal. Xie Daotian itu membalas, tetapi Mu Ming mencibir, kalau begitu tunggu kematian. Aku tidak akan mati, kata Xie. Ya, kamu akan terus keras kepala. Aku akan memberimu tumpangan sendiri 10 hari kemudian. Kata Muming dan pergi dengan senyum lucu. Terima kasih. Hari itu kemudian wajah tak berdaya, di hati desahan gelap, berharap dia punya metode. Pada saat ini, Lin Tian dan yang lainnya telah datang keluar pusat medis.
Ini adalah pusat medis terbaik di prefektur Yunzhou. Tidak peduli Sanxian atau orang-orang dari berbagai departemen besar, mereka akan datang ke sini untuk mencari nasihat medis. Jadi rumah sakit berbaris di luar, bahkan sampai ke ujung jalan. Melihat pemandangan ini, Nangong Yan menarik napas. Apakah ada yang dilebih-lebihkan? Masuk. Setelah Lin Tian selesai berbicara, dia berencana untuk masuk langsung dari depan, dan ini diselingi ke rumah sakit secara alami menarik ketidakpuasan banyak orang. Beberapa orang juga berkata, Anda pergi ke belakang. Ya, kami sudah berada di sini hampir sepanjang hari. Orang-orang itu satu persatu ingin Lin Tian dan yang lainnya berbaris di belakang, tetapi Lin Tian berkata, kami di sini bukan untuk menemui dokter. Semua orang saling memandang dan tidak tahu apa yang dimaksud Lin Tian. Ketika Lin Tian pergi ke rumah sakit, dia melihat ada sebuah pintu, dan ada tanda di setiap pintu, di mana, orang, dan surga. Di antara mereka, gerbang memiliki orang paling banyak, yang kedua adalah tanah, yang kedua adalah orang-orang, dan yang terakhir adalah surga. Tepat ketika Lin Tian ingin tahu tentang apa artinya ini, seorang anak laki-laki datang dan menatap Lin Tian dan yang lainnya dengan wajah lurus. Semuanya, ada aturan di ruang medis. Keluar. Lin Tian berkata, saya mencari pemiliknya. Kurator. Pelayan itu tercengang, dan semua orang yang mengantri di rumah sakit juga memandang Lin Tian dengan bingung. Tuan Xie dan yang lainnya juga tidak mengerti. Adapun Lin Tian, dia berkata, saya ingin berbicara dengan tuan tanah Anda. Pelayan itu mengerutkan kening. Apakah Anda teman pemiliknya? Atau, katakan padanya aku punya cara untuk menyembuhkan racunnya. Kata-kata Lin Tian membuat semua orang tertawa, dan bahkan anak kedua tidak bisa menontonnya. Bahkan anak kedua berkata kepada Lin Tian, wah, pemilik perpustakaan kami adalah Dr. Jiu Xing. Dia tidak bisa memecahkan racunnya. Apakah Anda pikir Anda memiliki cara untuk mengubah keadaan roh? Sebaiknya pergi. Lin Tian berkata kepada pelayan, tetapi dia tidak pergi. Tidak hanya itu, tetapi juga cara yang sangat menarik, saya tidak punya waktu, cepat pergi. Ketika Lin Tian mendengar ini, dia harus berkata, jika kamu tidak pergi, ayo pergi. Setelah itu, Lin Tian membawa orang-orang ke aula belakang, tetapi pelayan itu tidak mau, dan segera berteriak, ayo, seseorang membuat masalah. Kemudian seorang datang dari sudut, dan seluruh tubuhnya penuh otot, dan prestasinya mencapai kecocokan yang sempurna. Lin Tian sama sekali tidak memperhatikannya, tetapi pria besar itu mengira dia sangat kuat dan menggosok tangannya. Wah, ini sekolah kedokteran. Jangan membuat masalah. Kalau tidak, aku akan menjagamu dulu, lalu aku akan memberikanmu kepada penjaga patroli. Dua kecil juga dengan cara yang mengancam, di kota kekacauan dimulai, tapi kejahatan, nak kamu bisa berpikir jernih. Lin Tian tidak memperhatikan, tetapi memandang Nangong Yan dan orang tua alang alis putih. Anda melihat mereka, jangan menghalangi saya. Iya. Pada saat ini, Lin Tian bergegas dari pria besar itu, lalu dengan cepat melewatinya, dan kecepatannya sangat cepat, seperti bayangan. Tidak hanya itu, tetapi juga bayangan api di balik bayangan. Ini adalah langkah favorit Lin Tian, yang disebut langkah bayangan transformasi, yang dapat langsung meningkatkan kecepatan hingga puluhan atau bahkan ratusan kali lipat. Namun, langkah transformasi ini adalah sihir sistem api, dan itu hanya dapat digunakan setelah transformasi alam ilahi dan kohesi Wan Shen. Oleh karena itu, Lin Tian belum pernah menggunakannya sebelumnya, tetapi dapat digunakan pada awal transformasi. Tapi pemandangan ini membuat takut semua orang, terutama mereka yang datang menemui dokter, satu persatu, menatap, begitu cepat. Apakah ini masih pendewaan? Dan bocah lelaki itu sedang terburu-buru. Dia memandang pria besar itu dan berkata, apa yang terjadi? Cepat! Han segera diusir, dan Nangong Yan serta orang lain mengikuti dengan cepat. Para penonton merasa ada permainan, dan mereka bergegas ke halaman belakang. Kedua, cepatlah memanggil orang-orang di belakang 4 gerbang. Sekarang di halaman, Lin Tian berdiri di luar barisan dan menatap susunan di depannya sambil tersenyum. Kamu diracuni. Jika Anda ingin hidup, saya dapat membantu Anda. Suara ketidakpercayaan datang dari susunan, rumah Yunzhou, tidak ada yang bisa menyelamatkanku, apalagi kamu bisa mengubah alam ilahi. Apa? Tidak percaya? Lin Tian bertanya. Pada saat ini, pria besar kemudian telah tiba dan siap untuk bergerak, tetapi Nangong Yan telah menciptakan mantra dingin dan membekukan kakinya di sana. Kata pria. Yang marah Nangong Yan berkata sambil tersenyum, kakakku sedang berbicara dengan tuan tanahmu. Jangan khawatir. Anda. Pria besar itu tidak menyangka seorang gadis kecil begitu mendominasi, dan para penonton tertahan oleh kemampuan Nangong Yan.
Saat ini, dua kecil di belakang telah muncul dengan 4 orang. Hanya ada 4 orang, 1 wanita dan 3 pria, dan pakaian setiap orang memiliki kata yang berbeda, yang sama dengan yang ada di pintu luar. Di antara mereka, wanita itu adalah Tanah. Dia terlihat seperti lebih dari 30 wanita dewasa, dan dia mengenakan rok hijau kayu. Pada saat yang sama, yang tertua adalah Tian, yang memiliki jejak rambut putih. Seorang pria adalah pria paruh baya dengan janggut. Dia adalah seorang pria muda, tetapi mereka semua sedikit marah. Secara khusus, wanita itu berkata, "Anak muda, kami tidak berteman satu sama lain. Kenapa kamu begitu agresif?" Lin Tian berkata, "Tentu saja aku datang untuk menyelamatkan tuanmu." Begitu kata-kata itu keluar, keempat orang itu tidak mempercayainya, dan mereka yang menonton juga mengira Lin Tian berbicara besar. Tuan muda Xie buru-buru keluar dan berkata, "Tuan, Dr. Lin sangat luar biasa. Aku dimakan oleh hantu dan binatang buas, dan dia menyelamatkanku." Orang-orang tidak percaya, terutama keempat dokter itu, satu persatu, merasa bahwa Tuan Xie dan yang lainnya sedang berakting, dan wanita itu bahkan berkata, "Kalau begitu bandingkan keterampilan Anda dengan kami. Jika Anda lebih dari 4 dari kami akan membiarkan Anda memperlakukan tuan kami." Orang-orang tidak berharap wanita ini bersaing dengan orang yang rendah hati, tetapi dia juga mengatakannya dengan santai, hanya untuk membiarkan Lin Tian kembali. Pemimpin barisan berpikir bahwa ini adalah cara untuk menguji apakah Lin Tian benar-benar tahu obat-obatan, jadi dia setuju. "Wah, saya pikir itu lamaran yang bagus dari murid kecil saya." Lin Tian melirik 4 orang dan tersenyum, "Keterampilan medis apa yang Anda miliki?" Pemuda itu berkata, 7 bintang saya, 3 kakak perempuan dan laki-laki bela diri lainnya, semuanya 8 bintang. Lin Tian berkata dengan suara, "Bagaimana saya bisa membandingkannya?" Orang biasa ini tertawa dan berkata, "Kami berempat dari rendah ke tinggi. Mereka adalah penggemar, manusia, bumi, dan surga. Anda secara alami menantang dari rendah ke tinggi." Lin Tian tahu apa arti keempat gerbang itu. Ternyata itu adalah pembagian tingkat keterampilan edikal. Yang terendah adalah yang tertinggi. Pada saat yang sama, para penonton berbisik. Dari komentar publik, Lin Tian tahu bahwa kesenjangan level antara keempat orang itu agak besar, jadi biaya pengobatan untuk keempat orang itu berbeda. Di antara mereka, kipas, yang disebut Renfen, berharga antara 1 juta dan 5 juta keping lingxi inferior setiap kali. Orang-orang, yang disebut Renpang, menghabiskan antara 5 juta dan 10 juta yuan untuk setiap diagnosis. Tanah, yang disebut Renmu, berharga 10 juta hingga 20 juta batu inferior setiap kali. Hari, yang disebut Renmu, setiap kali diagnosis menelan biaya 20 juta hingga 50 juta batu inferior. Oleh karena itu, semakin mahal pasiennya, semakin sedikit orang yang pergi melihatnya. Itu sebabnya ketika Lin Tiangang baru saja memasuki rumah sakit, dia melihat 4 jenis orang yang berbeda mengantri. Tetapi Lin Tian tidak dipimpin oleh Renfen ini, tetapi tersenyum dan berkata, "Jangan repot-repot, saya memenangkan kakak laki-laki Anda secara langsung, oke?" Semua orang berpikir itu masuk akal, tetapi pemimpin aula dalam barisan berkata, "Keempat murid saya semuanya berbeda satu sama lain. Mereka memiliki keterampilan mereka sendiri. Mereka tidak harus menang sendirian." Lin Tian tidak bisa menahan senyum. "Sangat merepotkan. Apakah kamu tidak mampu? Kemudian buktikan diri Anda," kata pemiliknya, dan Lin Tian hanya berkata dengan bercanda, "Tidak apa-apa, tapi saya akan mengalahkan mereka nanti. Jangan katakan bahwa saya akan menagih Anda harga tinggi untuk konsultasi Anda." Kerumunan itu tercengang, tetapi pria yang baik hati itu berkata, "Jangan membual, nak. Ayo. Nah, apa yang lebih baik darimu?" Lin Tian bertanya pada Renfen, yang menunjuk ke seorang pria kayu tidak jauh dari sana, dan ada banyak tempat suci pada pria kayu itu. Jadi Renfen memandang pria kayu itu dan berkata sambil tersenyum, 3 waktu istirahat, siapa yang bisa memainkan jarum paling suci, dan 1 jarum mewakili 1 poin. Jika terlewatkan, bagaimana kalau mengurangi 5 poin? Jarum terbang? Apakah Anda yakin ingin memainkan ini? Senyum Lin Tian tebal. Renfen tersenyum percaya diri. "Kalian panggil aku Renyi. Tahukah Anda mengapa?" "Oh, mari kita dengarkan." Renfen berkata dengan percaya diri, "Aku bisa menyelamatkan banyak orang dalam 1 tembakan, dan itu akurat. Siapa yang tahu bahwa membakar King dan yang lainnya tidak bisa berlanjut?" Terutama Nangong yang berkata, "Tusuk jarum kakak laki-laki saya lebih kuat." Renfen tidak mempercayainya, dan orang-orang di sekitarnya tidak mempercayainya. Bagaimanapun, di mata semua orang, Lin Tian terlalu lemah, dan tidak ada yang pernah mendengar tentang ketenaran Lin Tian. Jadi banyak orang berkata, "Wah, kamu bukan saingan Master Renfen."
Menguasai. Lin Tian tidak menyangka bahwa orang dengan keterampilan medis bintang 7 akan disebut master. Dia tidak bisa menahan tawa. Ren Fen menertawakan kepercayaan diri Lin Tian dan berkata, "Jangan hanya tertawa, nak. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu bisa datang. Saya tidak tahu jarum apa yang harus digunakan." Lin Tian bertanya dengan rasa ingin tahu. Ren Fen kemudian mengeluarkan tas jarum, dan meminta orang-orang untuk mengambil meja, dan meletakkan tas jarum di atas meja. "Ada 1000 jarum sini. Dalam 3 napas, saya bisa menghasilkan 300. Bisakah kamu melakukan itu?" Ren Fen berkata dengan bangga. Lin Tian tersenyum dan berkata, "Baiklah, datang dulu." Ren Fen ingin memberi Lin Tian pelajaran, jadi dia menatap Lin Tian Dao. "Nak, buka matamu dan lihat bagaimana aku menggunakan jarum terbang." Tetapi orang-orang Nangong yang tertawa, karena mereka tahu bahwa Ren Fen pasti akan kalah, tetapi para penonton tidak berpikir demikian. Secara khusus, dokter wanita Renmu juga menyilangkan tangannya dan berkata dengan percaya diri, "Keterampilan menusuk adik laki-laki bela diri saya adalah yang kedua setelah tuan saya, jadi nak, sebaiknya Anda menyerah lebih awal dan jangan kehilangan muka." Pria gemuk itu berkata sambil tersenyum, "Tidak, itu lebih baik daripada jarum. Tidak ada yang bisa bermain dengan adik laki-laki bela diri saya kecuali tuan saya." Adapun Renmu, dia tidak berbicara, tetapi dari matanya, dia secara alami mengira Ren Fen adalah yang paling kuat. Bahkan para penonton telah diajari keterampilan menusuk Ren Fen, jadi semua orang membuat keributan di sana. "Wah, 3 napas, 300 jahitan, sulit." Menyerah. Seseorang semakin berteriak. Tapi Lin Tian sama sekali tidak khawatir tentang apapun. Sebaliknya, dia menatap Ren Fen dan berkata, "Ayo mulai."